Nah, kemudian al-musyabbihah, al-mujassimah, mereka memiliki pendapat bahwa al-huruf, nah ini sesatnya luar biasa. Al-huruful muqatta'ah allati fil mushaf wal ajsamul lati yuktabu 'alaiha wal alwanul lati yuktabu biha wa ma baina ad-daffataini kulluha qadimatun azaliyah. Ini sesatnya luar biasa ini. Ini kufur ini, kalau orang meyakini seperti ini kufur. Jadi mereka mengatakan bahwa huruf-huruf yang silih berganti yang ditulis di dalam mushaf, kemudian kertas tempat huruf itu ditulis, huruf Al-Quran itu ditulis, kemudian warna tulisan, kemudian juga sampul yang mengapit tulisan-tulisan Al-Quran, ya Al-Quran yang kita baca itu kata orang-orang musyabbihah mujassimah, semuanya adalah qadimah azaliyah, semuanya itu tidak memiliki permulaan. Ya, na'udzubillah, ini adalah keyakinan yang sangat jauh dari kebenaran, ya, yang luar biasa sesat. Fattafaqu ma'al mu'tazilati ala anna al-kalama la yakunu illa bihrafin wa sautin. Mereka sama keyakinannya dengan Mu'tazilah bahwa kalam Allah itu berupa suara dan bahasa. Ya, kalam itu kata mereka, kata musyabbihah mujassimah, sama dengan apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Kalam itu berarti adalah berupa suara dan bahasa. Walakinnahum qalu, tetapi orang-orang musyabbihah mujassimah mereka mengatakan innal mutakallima innama huwa man qama bihil kalam wal harf, ya, wal harfa was sauta qaimani billahi ta'ala. Jadi orang-orang musyabbihah mujassimah itu mengatakan bahwa huruf dan suara itu tetap pada zat Allah. Mereka meyakini bahwa Allah itu berkalam, Allah berfirman dengan suara, ya seperti suara yang kita sampaikan ini. Na'udzubillah, mereka berarti orang-orang yang menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ya, mereka adalah orang-orang yang menyamakan, menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Wa zadu fawqa dzalika qawlahum bi anna kulla syai'in yujiduhu Allahu innama yakunu biqaulihi kun bil kafi wan nun allati hiya biz'amihim qadimatun laysat kal kafi wan nun allati fi kalamin nas. Kemudian orang-orang musyabbihah mujassimah mereka meyakini bahwa setiap kali Allah menciptakan sesuatu maka Allah mengatakan kun, ya. Setiap kali ini hati-hati, ya. Hati-hati, ini bukan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini bukan akidah yang diajarkan oleh para kiai kita, para ulama kita. Orang-orang musyabbihah, mujassimah itu mengajarkan dan meyakini bahwa setiap kali Allah menciptakan sesuatu maka ia berfirman kun. Ya, kun dengan kaf dan nun. Dengan kaf dan nun yang kata mereka kaf dan nun ini qadimah, ya. Tidak seperti kaf dan nun yang dalam pembicaraan makhluk. Nah, ini nggak masuk akal. Jadi kaf dan nun, selama kaf dan nun itu adalah huruf, ya apa bedanya antara yang kata mereka qadimah dengan kaf dan nun yang kita ucapkan? Karena memang Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengatakan kun, ya, kita membaca ayat yang di dalamnya ada kun fayakun, itu kita mengucapkan huruf kaf dan nun, ya. Atau kita salin Al-Quran itu di kertas lain, maka kan nggak ada bedanya antara kaf dan nun yang ada di dalam tulisan Al-Quran, mushaf Al-Quran, dengan kaf dan nun yang kita tulis di kertas yang lain. Nggak ada bedanya, sama, bentuknya sama, ya, modelnya sama, sama-sama memiliki permulaan. Jadi kalau apa yang mereka yakini ini benar, ya, maka seandainya apa yang mereka katakan, dikatakan oleh siapa? Musyabbihah mujassimah ini benar, maka niscaya Allah itu nggak akan punya pekerjaan lain kecuali mengatakan kun. Setiap saat Allah, ya, dalam hitungan kurang dari 1 detik Allah menciptakan berapa juta makhluk. Dalam hitungan kurang dari 1 detik Allah menciptakan berapa juta makhluk. Dalam hitungan kurang dari 1 detik berapa orang yang meninggal di seluruh dunia. Dalam hitungan kurang dari 1 detik
berapa deburan ombak yang berdebur di lautan dan samudra. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, kalau hujan, berapa tetes air hujan, berapa ratus juta tetes air hujan di seluruh dunia. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, berapa orang yang lahir, berapa ibu-ibu hamil yang melahirkan anak-anaknya. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, berapa daun-daun yang gugur dari pohon-pohonan. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, berapa kali atau berapa langkah manusia di seluruh dunia melangkahkan kakinya. Nah, ini semuanya adalah makhluk Allah. Ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya setiap kali Allah menciptakan sesuatu, kemudian Allah berfirman kun, maka Allah nggak akan punya pekerjaan lain dan perbuatan lain kecuali ia mengatakan kun. Ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Ini bertentangan dengan akal sehat kita. Nah, arti dari ayat itu apa? Insya Allah, ini insya Allah masih satu pertemuan lagi untuk membahas sifat kalam ini. Karena memang sifat kalam ini penting ya. Sifat Allah yang paling banyak diperdebatkan antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah adalah sifat kalam. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ya, mengenai takwil para ulama, tafsir para ulama tentang ayat yang di dalamnya ada kun fayakun. Itu artinya apa? Bukan berarti Allah setiap kali menciptakan sesuatu kemudian ia berfirman kun, seperti yang diklaim, seperti yang dipropagandakan oleh orang-orang musyabbihah mujassimah. Ini jelas menyalahi akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian